Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih atas kesempatan untuk membuat video terkait tugas double English. Baik. Di sini saya akan mereview sedikit materi yang sudah saya pahami terkait double English. Di sini kita akan fokus terlebih dahulu terhadap PowerPoint yang telah saya buat. Oke, jadi menurut saya, double linked list itu adalah sebuah struktur data yang dimana di dalam double linked list itu terdapat rangkaian node. Nah, di dalam node itu ada dua reference atau pointer address, yaitu next dan previous node, atau disebut traversal. Traversal itu ada bisa dua arah, bisa next dan node, atau dua pointer seperti itu. Kemudian lanjut, metode penyisipan node itu ada tiga, yaitu ada penyisipan node di tengah, di depan, dan di belakang. Di sini kita akan menjelaskan terlebih dahulu untuk penyisipan node di depan. Yang pertama, jika link list kosong, maka head akan menunjuk pada node yang baru. Kemudian nomor 2, jika sudah ada node sebelumnya, maka pointer previous pada head akan diarahkan ke node yang baru. Sedangkan pointer next data baru akan diarahkan ke posisi head lalu digeser ke node yang baru. Seperti contoh, untuk penyisipan node di depan di double linked list itu terdapat dua arah ya. Untuk arah next, untuk arah previous atau sebelumnya. Seperti itu. Jadi mungkin persyaratan yang pertama itu jika link listnya kosong atau nol, maka head akan menunjuk ke node yang baru. Kemudian jika sudah ada node sebelumnya, maka pointer previous pada head akan diarahkan ke node yang baru. Seperti itu. Nanti untuk pengimplementasian Dart-nya kita akan jelaskan di sebelah kanan. Oke, sekarang kita menjelaskan ini pengimplementasian kepada Dart-nya untuk yang penyisipan node di depan. Yang pertama kita mau membuat ini dulu ya, kelas di node. Terdapat dua properti, yaitu ada di node next sama previous. Sesuai tadi kan di double linked list ada dua, next dan previous. Kemudian kita definisikan seperti ini. Langsung kita buat ini file penyisipan di depan .dart sudah saya siapkan sebelumnya. Jangan lupa kita importkan kelas .dart-nya terlebih dahulu. Kemudian ini. Nah, jika list kosong, maka head akan menunjukkan ke node yang baru. Seperti ini, new node.next sama dengan head, maka akan diarahkan ke apa? Diarahkan ke posisi yang head sesuai yang dijelaskan tadi ini. Kemudian ini ada tanda tanya atau bisa kita ganti double sama dengan ya. Ini pengkondisian di mana ketika nilai dari head itu, maksudnya posisi dari head itu bisa 0 atau bisa ada nilainya. Seperti itu. Ketika 0, maka akan langsung selesai di sini. Jika ada isinya, langsung digeser ke node yang baru. Seperti itu. Baik, langsung kita masuk ke penyisipan node yang di tengah. Di sini ada persyaratan-persyaratannya seperti biasa. Yang pertama, jika link list kosong, maka head akan menunjuk pada node yang baru ditambahkan. Kemudian yang kedua, membutuhkan node bantu untuk mencari node yang dicari yang mau ditambahkan. Nah, node baru pointer next-nya dikaitkan dengan node previous pada node bantu. Nah, jadi bedanya untuk penyisipan di tengah ini kita membutuhkan yang namanya node bantu seperti itu. Nah, sedangkan pointer previous dikaitkan dengan node bantu yang dikaitkan dengan node baru. Seperti itu. Jadi biasa jika link listnya kosong, maka head akan menunjuk pada node yang baru ditambahkan. Otomatis kan yang pertama ini 2. Jadi ini 2 berarti yang pertama. Kemudian node baru pointer next-nya, maaf ini sedikit ngeblur, dikaitkan dengan node previous
pada node bantu. Seperti itu. Kemudian sedangkan pointer private-nya dikaitkan dengan node bantu yang dikaitkan dengan node baru. Seperti itu. Kemudian kita langsung ke pengimplementasian pemrogramannya. Ini penyisipan di tengah. Nah, karena kita sudah buat kelas awalnya ini ya untuk ini. Nah, langsung kita masuk ke yang penyisipan tengah. Ini jangan lupa kita import kelas .dart untuk pendefinisiannya tadi. Karena kalau tidak diimport pasti tidak bisa. Langsung saja kita ini if pengkondisian lagi ya teman-teman. Ini bisa menggunakan tanda pentung atau menggunakan double sama dengan. Ini sama seperti tadi, ketika previous node-nya itu tidak ada nilainya, maka mengembalikan nilai dari yang sini. Kemudian jika ada nilainya atau sudah diisi dengan data next dan previousnya, maka ini seperti ini. Oh iya, kita lupa jalankan. Oh, ini jadi satu mainnya di sini. Oke, jadi seperti itu. Kemudian kita next ke penyisipan node di belakang. Nah, sama seperti persyaratan-persyaratan penyisipan node yang lainnya, depan dan tengah. Persyaratan yang pertama yaitu jika link list kosong, maka head otomatis akan menunjuk pada node yang baru ditambahkan. Membutuhkan node bantu untuk mencari node yang paling belakang. Node yang paling belakang. Node yang paling belakang, pointer next-nya akan diarahkan ke node yang baru. Sedangkan pointer previous pada node baru diarahkan ke node paling belakang. Langsung kita ke implementasi coding di yang belakang. Jangan lupa seperti biasa kita kan sudah punya kelas ini untuk yang mendefinisikan. Nah, kemudian kita tinggal panggil aja di sini import. Seperti biasa di node insert n memasukkan yang paling belakang. Seperti itu. Masukkan nilai data dari nilai headnya. Kemudian kita di sini ada pengondisian lagi di mana ketika head nilainya 0 maka return new node atau mengembalikan node yang baru seperti itu. Nah, kemudian ini kita di konstruktornya di node last dengan head. Berarti maksudnya adalah nilai last nilai terakhir dari suatu ini double link list suatu apa ya, ini kita ibaratkan suatu memori gitu kan ya. Suatu memori itu ada data yang paling terakhir, di dalam data ada data atau ada programnya seperti itu. While last, nah ini tanda pentung ini untuk mengecek gitu ya, mengecek suatu nilai dari nextnya si head itu seperti apa. Jika 0 keluar dari ini, kalau ada nilainya berarti kita lanjutkan seperti itu dan mengembalikan head. Nah, di sini saya kasih komentar slash yaitu head itu pasti tetap sama. Baik, di sini kita langsung ke main .dart-nya ya. Jangan lupa seperti biasa kita panggil ini kelas .dart depan, tengah, belakang. Kemudian ini kita membuat ya void-nya. Ini bebas ya, bisa mau 15, 25, 35 tergantung, terserah dari kita. Itu yang di node depan insert front head, nilai headnya berarti 5. Kemudian ada node tengah setelah node dengan nilai 20. Insert after target node, target yang diminta find node. Kemudian kita void print list. Di sini kita print temp data, temp next. Ini node sama dengan temp sama dengan head. Terus kita jalankan that run main.dart. Oke.
ini, oh ini saya tadi menginisiasinya itu sedikit salah. Yang pertama ini saya penyisipan di akhir dulu, seharusnya kan dari depan, tapi tidak apa-apa. Ini sesuai yang kita inginkan, 10, 20, 30, insert n gitu. Kemudian link list setelah penyisipan di depan, hmm, 5, 10, 20, dan 30, terus penyisipan di tengah, seperti itu. Jadi pada intinya ketika kita mau membuat uh, suatu doubling list ini tuh, jangan lupa seperti kita melakukan coding pada biasanya, kita membuat kelas ini dulu yang nantinya kita panggil di sini, supaya tidak campur jadi satu ya teman-teman. Kita buat kelas di node-nya terlebih dahulu, kemudian baru kita satu-satu apa yang diminta dari suatu pengguna, user, seperti itu. Jadi kita nih ada doubling list depan, tengah, kemudian doubling list belakang, seperti itu. Jadi memang kalau kita bahas doubling list ini, hmm, tidak bisa dibilang sama dengan singling list, karena seperti judulnya ya, kalau doubling list itu berarti memiliki dua node. Maksudnya di dalam node itu terdapat dua, ada next dan previous, atau from atau tail. Nah, kemudian kalau singling list itu next, dia punya nextnya aja, seperti itu. Nah, kemudian kalau tree, seperti yang dijelaskan Ibu Eka sebelumnya, kalau tree itu juga memiliki dua dua ya, ada next dan previous juga, seperti itu. Cuman beda, kalau tree itu banyak memang ya, sangat banyak. Mungkin segitu saja, cukup dari saya, Muhammad Mufti Fajar dari kelas TRPL 1A dengan NIM 362458302067. Terima kasih kepada Bu Eka Mistikorini telah memberikan kesempatan saya untuk membuat video tugas ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.